Assalamualaikum Bu Kris. Waalaikumsalam Pak Dharma. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya saya terima kasih Bu Kris menyempatkan waktu untuk melakukan percakapan pra-observasi kelas, yang mana Bu Kris sebelum mengajar, kebetulan saya punya tugas sebagai guru penggerak, calon guru penggerak, untuk melakukan observasi dan melakukan wawancara sebelum putus mengajar, namanya pra-observasi. Sebelumnya saya akan sampaikan ada 3 hal pertanyaan nanti saya. Pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, area pengembangan yang hendak dicapai. Yang ketiga, strategi yang dipersiapkan. Kira-kira tujuan daripada pembelajaran Bu Kris nantinya itu apa? Kebetulan Pak Dharma, hari ini saya mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia, materi menyimak. Jadi tujuan pembelajaran saya adalah siswa saya mampu menyimak informasi yang didengar, menyimak informasi yang dilihat, kemudian bisa menyampaikan informasi yang didengar, yang dilihat. Yang ketiganya bisa mengaplikasikan informasi yang didengar dan yang dilihat. Itu berarti ada tiga tujuan itu ya. 3 tujuan itu. Untuk melejitkan afektif, kognitif, dan motorik. Yeah. Selanjutnya, area pengembangan yang hendak dicapai apa Bu Kris? Untuk area pengembangan dari yang ingin saya capai dari pembelajaran ini adalah, kalau untuk secara intelektualnya anak-anak ini mampu Pak Dharma, mampu untuk menerima, menganalisa, memahami informasi yang didengar, yang dilihat. Setelah itu anak-anak mampu mengaplikasikan, outputnya nanti mengaplikasikan apa yang dilihat dan apa yang didengar. Jadi informasi apapun mereka paham dan bisa mengaplikasikan. Nah, kemudian yang ketiganya, mereka mempunyai rasa percaya diri. Percaya dirinya sebagai kognitifnya itu percaya diri bahwa apa yang dilihat dan didengar dia paham, akhirnya dia tahu, oh saya harus begini, saya harus begitu, saya harus ke sana, saya harus ke sini, saya harus apa yang harus kerjakan. Terima kasih. Berarti intinya ada 3 ranah yang Bu Kris akan gunakan dalam proses belajar bahasa Indonesia. Yang terakhir Bu Kris, kira-kira strategi yang disiapkan apa? Untuk strategi yang akan saya gunakan dalam pembelajaran ini, menyimak ini, ya insya Allah dianggap mudah Pak. Tapi mungkin kalau kita nggak berhati-hati, nanti anak bisa salah dalam pemahaman. Jadi saya menggunakan problem based learning. Nanti saya menyajikan sebuah masalah, sebuah problem, anak-anak menganalisa, anak-anak memahami, menganalisa, kemudian nanti selanjutnya didukung dengan storytelling. Jadi mereka mendengar, melihat, tapi melalui metode storytelling, biar mereka tidak bosan. Kan mendengar Pak ya, menyimak. Jadi saya menggunakan metode storytelling. Nah, dari storytelling itu kan bahasa guru itu, kalau anak-anak membaca sendiri pasti pemahaman beda. Kalau guru dibantu intonasi, dibantu cara penyampaiannya, itu pasti anak-anak nanti ngeh gitu. Yang ketiganya ini Pak, kalau anak-anak sudah paham dalam memahami pesan yang didengar, itu kita menginginkan anak-anak mempunyai ini Pak, keahlian atau mempunyai skill untuk mengaplikasikan di mind mapping. Nanti saya menggunakan mind mapping. Mind mapping itu kan peta pikirannya, peta pikiran. Jadi anak-anak akhirnya mampu mengolah informasi itu dalam pemikiran mereka. Nah, akhirnya lebih paham Pak, nanti anaknya ke sana. Berarti ada 3 media yang Bu Kris siapkan untuk 3 mewadahi mereka yang asik dengan mapping itu. Ya, medianya kebetulan ini medianya mapping. Ada melalui visual, melihat video, sekaligus kinerja yang bersifat kerjasama. Jadi 3 fasilitas yang anak-anak harapannya, kebutuhan anak 3 fase, 3 model ini tersalurkan semua. Gitu. Luar biasa Bu Kris. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti kegiatan pembelajaran sesuai apa yang Bu Kris
Insya sampaikan Allah, tadi alhamdulillah. tujuan, area pengembangan dan strategi. Ya, anak-anak lebih gembira, lebih senang Oke, nanti. luar Ya. biasa. Intinya anak-anak bahagia, Bu Kris pun. Ya, alhamdulillah tercapai lah insya Allah itu. Terima kasih Bu Kris Sami-sami, telah Pak. memberikan waktunya untuk percakapan observasi hari ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kris pun. wabarakatuh. Sami-sami Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa. Alhamdulillah. Padahal bukan paginya pelan itu tadi ya. Anak-anak sudah semangat. Sebelum kita mulai pelajaran, Rehan silakan. Nah, ketua. Berdiri, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoanya dalam hati aja. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Sudah? Berdoa selesai. Berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Indonesia. Dulu, tahan dulu. Silau. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Memulai absenasi kelas dimulai dari absenasi 1. Absenasi dimulai. Yang tidak hadir hari ini 3 anak. Anak siapa? Sinu? 3 anak yang tidak hadir. Alvino Gazaud, Vino Agasta, Aji Aulia. Berarti 3 ya yang tidak masuk. Tadi memang sudah izin sama Bu Kris lewat grup karena teman-temanmu sakit. Doakan teman kalian cepat sembuh. Silakan. Ayo. Silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih Rehan sudah menyiapkan teman-temannya. Selamat pagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Siapa pelajar Pancasila? Siapa pelajar Pancasila? Siapa kita? Luar biasa semangat. Anak-anak, kabar kalian pagi ini ceria sekali ya?
Ya, sudah sarapan semua? Anak-anak siap belajar? Siap. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tapi mesti ini kalian paling suka karena hari ini Bu Kris akan bercerita. Siapa yang mau dengarkan cerita? Pengen semua? Ya. Tapi sebelumnya Bu Kris mau tanya dulu sama kalian. Siapa yang suka membaca? Ayo. Ada yang nggak suka? Tanzila nggak suka? Oh suka. Siapa yang suka mendengar cerita? Sekarang nih, Bu Kris minta ada pertanyaan. Kenapa kita harus rajin membaca? Coba mandiri. Untuk nambah ilmu pengetahuan, kreatif. Pinter, agar bacanya lebih cepat. Akhlak mulia. Kenapa? Agar mencapai cita-cita. Pinter. Terus sopan santun. Waduh, untuk mengetahui isinya dunia. Hebat. Mengapa kita harus bisa memahami apa yang kita baca? Ayo. Akan minta informasi. Apa? Agar bisa menjawab soal atau pertanyaan. Pinter. Untuk? Agar? Pinter. Agar untuk bekal masa depan. Ya, terus apa lagi? Agar tidak apa? Agar apa? Pinter Novian. Untuk bisa menyampaikan informasi. Kalau kita bisa memahami apa yang kita baca, berarti kita tidak akan salah menerima informasi. Biar tidak mudah menerima hoax ya. Hoax, pinter. Nah, hoax. Anak-anak, kali ini kemarin Bu Kris sudah bercerita tentang asal-usul Danau Toba. Yang kemarin ya, pertama. Sekarang kita tebak apa yuk? Kita akan asal-usul apa? Selat Bali, mau? Kan belum ya, di buku Selat Bali. Nah, sebelum Bu Kris bacakan ceritanya, tiap anak akan saya beri teksnya. Teks asal-usul Selat Bali. Seru ini nanti ya. Kalian kan paling suka. Sudah pernah dibaca ini di perpus? Sudah belum? Belum. Rehan sudah. Ada yang lain? Belum. Oh ya, ada yang sudah, ada belum. Oke. Anak-anak pinter literasi kok. Brahmana Siddhi Mantra punya anak bernama Mani Angkeran yang punya kebiasaan buruk. Kebiasaannya adalah suka berjudi. Bagus apa jelek? Jelek ya. Suka berjudi. Hingga dia banyak mempunyai hutang dan dikejar-kejar oleh penagih hutang. Suatu hari, ayah, tolonglah aku akan dibunuh bila aku tidak membayar hutangku. Aduh, nangis dia ya ke ayahnya. Ada apa anakku Mani Angkeran? Kenapa kamu menangis? Kenapa kamu ketakutan? Mereka akan membunuhku ayah bila aku tidak membayar hutang-hutangku. Ya Allah, apakah kamu berjudi? Iya ayah, aku berjudi, tolonglah aku banyak hutang. Berilah aku uang untuk membayar hutang-hutangku ayah, tolong aku ayah. Ya, Mani Angkeran menangis, minta kepada Brahmana Siddhi Mantra ayahnya untuk membayar hutang-hutangnya. Karena kalau dia tidak membayar hutangnya, maka dicari dan akan diancam dibunuh. Aduh. Serem ya. Nah, akhirnya Brahmana Siddhi Mantra berpikir, apa yang harus kulakukan? Baiklah, aku akan pergi ke Gunung Gede. Pergilah Brahmana Siddhi Mantra ke Gunung Gede untuk bertapa. Brahmana Siddhi Mantra bertapa di Gunung Gede.
Nah, selama bertapanya itu, maka dibangunkanlah oleh seorang diberitahu oleh dewa bahwa pergilah kamu menemui naga besuki. Siapakah naga besuki itu? Nah, ternyata naga besuki itu adalah temannya Brahmana Siddhimantra. Pergilah Brahmana Siddhimantra ke naga besuki. Dipukullah genta yang dibawanya. Teneng, 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 teneng. Kok teneng ya? Ting, 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 ting. Saya punya itu ceng-ceng sebenarnya. Ting, ting, ting gitu ya bunyinya ya. Nah, keluarlah. Ada apa? Sahabatku Siddhimantra. Itu bunyinya naga ya. Naga besaki sahabatku, tolonglah aku. Aku ingin meminta harta padamu. Untuk apa, Siddhimantra? Untuk menolong anakku naga besuki, karena anakku terlilit hutang. Dia berjudi. Baiklah, aku akan memberimu emas dan intan. Tunggu sebentar. Maka naga besuki menggoyang-goyangkan ekornya yang penuh dengan emas dan intan. Kencing, 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 kencing. Ya, jatuhlah emas dan intan banyak sekali. Akhirnya Brahmana Siddhimantra membawa emas dan intan pulang ke rumah. Dipanggillah si Mani Angkeran. Anakku Mani Angkeran, kemarilah. Iya ayah. Mani Angkeran, ayah akan memberimu emas dan intan. Ini aku berikan kepadamu untuk membayar hutang-hutangmu. Terima kasih ayah. Aku berjanji, aku tidak akan mengulanginya lagi. Mani Angkeran berjanji ya. Mani Angkeran berjanji tidak akan mengulangi. Nih, ingat-ingat ini. Akhirnya diberikanlah emas dan intan itu. Setelah itu, Mani Angkeran cepat-cepat pergi membayar hutang-hutangnya. Nah, selesai. Dia berjanji untuk tidak mengulang. Tapi Mani Angkeran berbohong. Dia mengulanginya lagi. Dia berjudi lagi. Terlilit hutang yang lebih banyak lagi. Akhirnya Mani Angkeran kembali ke ayahnya. Ayah, ya Mani Angkeran, ada apakah anakku? Ayah, tolonglah. Ini enggak gini lagi. Pegang kaki ayahnya. Ayah, tolonglah aku. Aku akan dibunuh bila aku tidak membayar hutang-hutangku. Ayah, tolong aku ayah. Gini, pegang-pegang gini ya. Ayahnya bingung. Loh, ada apa Mani Angkeran? Kenapa lagi kamu? Gitu ya. Aku punya hutang lagi ayah, karena aku berjudi. Mereka akan membunuhku. Tolong aku ayah, tolong. Ayahnya goncang. Ya, nah, kayak Rehannya minta uang digoncang. Tolong ayah, gitu ya. Tolong aku, kalau tidak aku mati bisa dibunuh ayah. Gitu ya. Akhirnya Brahmana Siddhimantra menghela nafas. Oh anakku Mani Angkeran. Mani Angkeran, maafkan ayahmu. Ayah tidak bisa membantumu. Maafkan ayah. Karena kamu sudah melanggar apa yang kamu janjikan. Mani Angkeran marah ke ayahnya. Gimana aku bisa membayar hutangku ini ya? Ayahku tidak mau membantuku. Pikir. Mani Angkeran ingat. Lihat tuh, lihat genta ayahnya. Ini genta ayahku yang minta harta ke naga besuki. Aku curi aja gentanya. Dia mencuri
genta ayahnya. Saya punya genta kayaknya nih ya. Nah, saya curi genta ayahnya. Genta ayahku. Curilah genta ayahnya. Curi, diam, dicuri. Dicuri genta, dibawalah menemui naga besuki ke Gunung Gede. Diam, dia mendekati sarang naga besuki. Dia pukul genta ayahnya. Ting. Ini ceng ya. Kita gunakan ibaratnya genta. Bangunlah si naga besuki. Siapa kamu anak muda? Gitu ya. Tapi tahu naga besuki ini dengan Mani Angkeran. Kenapa? Karena dia membawa genta milik Brahmana Siddhimantra ayahnya. Siapa kamu anak muda? Nah, Mani Angkeran bilang, aku Mani Angkeran, anaknya Brahmana Siddhimantra. Apa maumu datang ke sini? Aku ingin minta emas dan intan yang banyak untuk membayar hutang-hutangku. Naga besuki mikir, kok kembali lagi minta? Kemarin sudah dikasih. Ya, kok sekarang balik minta ya? Mikir dia, karena naga besuki ini sahabat apa? Kalian bilang apa? Bestie ya? Sahabat baik Brahmana Siddhimantra, maka naga besuki berkata kepada Angkeran, baiklah anak muda, aku akan memberimu emas dan intan. Tunggulah sebentar. Masuklah si naga besuki ke goa. Kerenceng. Yang dilihat Mani Angkeran apa? Itu apa nah? Ekornya, ya Allah, ekornya banyak emas. Emasnya banyak, intannya banyak. Ini. Aku harus punya semua. Nah, keluarlah pikiran buruk siapa? Mani Angkeran. Pikiran buruknya bilang, ini enaknya aku potong saja ekornya, biar aku mendapatkan emas yang banyak, intan yang banyak. Diam-diam si naga masuk, kerincing. Nah, si Mani Angkeran dari belakang dipotonglah ekornya. Naga besuki bagaimana kalau ekornya kesakitan enggak? Sakitan. Apa yang kamu lakukan anak muda? Kamu memotong ekorku. Langsung Mani Angkeran lari membawa ekor naga besuki. Akhirnya naga besuki menghukum Mani Angkeran mengejar. Disemburlah Mani Angkeran dengan api. Wus. Jadi apa ya? Langsung Mani Angkeran mati jadi abu. Nah, setelah itu Brahmana Siddhimantra ini aneh. Ini Mani Angkeran kemana ya? Kok enggak ada ya? Dia tahu, loh, genta saya enggak ada. Waduh, ini pasti dicuri oleh Mani Angkeran dan pergi menemui naga besuki. Akhirnya Brahmana Siddhimantra pergilah ke Gunung Gede. Dia di depan sarangnya naga besuki melihat ada genta miliknya yang terjatuh. Nah, akhirnya dia mencari di sekitar situ, ternyata Mani Angkeran sudah mati jadi abu. Kemudian Brahmana Siddhimantra sedih sekali. Nangis ya apa ya, bingung, namanya anak yang disayang. Akhirnya dia menemui siapa? Naga besuki. Di kelenteng genta yang ditemukan itu tadi dipukul-pukul. Ting. Akhirnya naga besuki keluar.
suaranya beda ini. Mind mapping adalah sebuah peta pikiran anak-anak ya. Jadi apa mind mapping itu Bu? Peta pikiran dari apa yang kalian baca, kalian tuangkan di mind mapping ini. Yang penting adalah intinya di sini, di tengah. Apa intinya yang tadi kalian baca apa? Tokoh asal usul Selat Bali. Ini contohnya ya. Kemudian di tokoh asal usul Selat Bali itu tadi apa yang kalian baca tadi? Siapa tokohnya? Nah, kalian masukkan di sini dan di sini. Nanti mind mapping-nya Ibu siapkan ya seperti ini, tapi intinya di sini tidak sama. Tepuk 2. Siapa belajar Pancasila? Saya. Siapa mau LKPD? Kalau sudah nanti dipasang di sana di tempat bernalar kreatif, berpikir kreatif ditaruh di sana, nggih. Siap ya? Ini kelompok gotong royong. Nih nanti dikerjakan secara apa? Secara kelompok. Kemudian kalau sudah apa yang kita lakukan? Ya dibawa dulu. Nah, ayo. Ya. Angkeran, suka mencuri, suka berbohong, suka bercuti, sering berhutang. Nah, dong, sering berhutang. Ya Allah. Loh, belum. Bagaimana menurut kalian? Betul nggak sifat-sifatnya? Pasti diantara kalian beda-beda nanti ya, tapi intinya sama. Terima kasih, tepuk tangan untuk guru-gurunya. Terima kasih. Silakan duduk. Ya, LKPD-nya ditempelin ya, sama gue dipegang dulu. Ditempelin yuk. Sini nak. Tempelin. Kelompok akhlak mulia. Ya, siapa lagi? Ayo, siapa yang sudah siap? Disiplin. Ayo disiplin, maju disiplin. Ayo disiplin maju. Yang keras nggih. Nomor kerja siswa kegiatan 3. Mind mapping. Kelompok disiplin. Nama anggota. 1. Hadrian. 2. Novel. 3. Pusat. 4. Afian. Sifat tokoh asal mula Selat Bali. Nakal bersuki, silahnya baik hati, banyak berbakat. Mana si mantra, si
suka berbohong. Nah, anak-anak, bagaimana menurut kalian? Lebih lengkap lagi ndak kelompok mandiri? Oh, disiplin. Mandiri di sana disiplin. Lebih lengkap lagi ndak? Ini ada bedanya, nggih. Tadi Brahmana Siddhi Mantra kalau kelompok akhlak mulia tidak ada rajin beribadah. Tapi kalau di kelompok ini disiplin ada rajin beribadah. Berarti pemikiran kalian dalam pemahamannya berbeda-beda, tapi arahnya intinya sama. Siapa lagi yang maju? Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Anak-anak, kalau tadi itu pekerjaannya kalian mengerjakan LKPD secara berkelompok, sekarang bukan LKPD lagi, tapi lembar evaluasi. Siap? Siap? Nah, yuk kelompok gotong royong siap? Kerjakan sendiri, nggak boleh ke kelompok, nggak boleh rundingan. Waduh, langsung kayak naga busuk. Siap. Siap. Yo, sudah semua nggih? Nah, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Nomor 1. Bagaimana sifat Mani Angkeran dan Brahmana Siddhi Mantra? Siapa yang mau menjawab? Anovan. Serakah, melanggar janji, suka berbohong. Boleh, pintar. Kalau sifatnya Brahmana Siddhi Mantra? Suka menolong, apalagi? Penolong dan penyayang, boleh. Kalau loh, Brahmana Siddhi Mantra baik hati. Kalau Mani Angkeran suka berjudi, ya boleh, betul. Baik hati. G. Alhamdulillah. 27 anak yang dapat nilai ke 40 hanya 4 Nah, yang lain 80 hingga 100. Hebat, alhamdulillah. Terima kasih Allah diberi kelancaran. Anak-anak, perhatikan semuanya. Kalian selama ini tadi pelajaran hari ini bagaimana? Senang apa enggak? Senang dengarkan cerita? Nah, maka dari itu, dari cerita tadi bagaimana, apa yang kalian petik dari cerita tadi? Pesannya yuk. Ya, jadi anak tidak boleh berjudi, tidak boleh berbohong, tidak. Selesai pembelajaran hari ini, mari kita akhiri dengan doa, tapi sebelumnya kalian nanti belajar di rumah di bab 2. Depan. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, untuk lembar evaluasi ini saya minta ketua kelas mengumpulkan. Untuk hari ini, alhamdulillah kalian senang semua, belajarnya lancar, alhamdulillah. Anak-anak,
Sebelumnya saya mohon maaf bila ada tutur kata Bu Kris yang kurang berkenan atau kurang membuat kalian happy. Happy apa enggak? Happy. Senang enggak? Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Kris. Waalaikumsalam Pak Dharma. Alhamdulillah proses observasi kelas telah kita laksanakan dan saya lihat Bu Kris luar biasa ngajarnya. Anak-anak antusias, semangat. Ya. Ada beberapa anak yang awalnya itu tidak semangat, ternyata teknik yang Bu Kris lakukan yang seperti itu luar biasa. Kira-kira Bu Kris dengan teknik seperti itu bagaimana perasaannya? Ya alhamdulillah senang karena ya anak yang sebelumnya itu tidak fokus jadi fokus. Yang sebelumnya itu saat saya storytelling muter aja Pak. Tapi saat ada metode yang sesuai dengan dia akhirnya senang meskipun tidak fokus tapi dia saat metode itu dia jadi paham, dia jadi fokus karena dia suka di metode itu. Oke, ternyata yang Bu Kris sampaikan di pra tadi, Bu Kris lakukan dengan baik dan dampaknya luar biasa. Sekarang Bu Kris mungkin dari proses itu yang membuat Bu Kris merasa ada sesuatu yang lebih, yang baik, yang perlu ditingkatkan, kira-kira apa dalam proses tadi? Dalam ini Pak untuk memberi memberi push ya ke anak-anak yang kurang. Kalau yang sudah yang jalannya udah paham, yang mempunyai rata-rata knowledge-nya intelektualnya bagus, kemampuannya bagus, kita tidak masalah. Tapi dalam satu kelas saya ini ada yang kurang, ada 3 anak. Tadi ada 3 anak. Nah, ya alhamdulillah yang satu ini kita harus metodenya sesuai, tapi mungkin kita harus lebih pendampingan karena dia itu seperti fokus tapi dia tidak fokus. Itu memang kategori luar biasa Pak yang satu ini. Terus yang 2 anaknya aktif, nggak suka mendengar tapi suka melihat. Nah itu kita tekankan di situ. Nah alhamdulillah dengan kita penekanan di 2 metode ini mereka bisa paham dan bisa hasilnya outputnya saat pembelajaran tadi. Alhamdulillah. Akhirnya setelah proses observasi itu anak-anak saya lihat sendiri antusias, semangat dan sebagainya. Bu Kris juga luar biasa. Kira-kira apa ini yang perlu ditindaklanjuti RTL-nya, rencana tindak lanjut Bu Kris untuk selanjutnya mungkin dari segi cara mengajar atau teknik-teknik yang lain mungkin yang baru sehingga anak-anak ini lebih semangat lagi. Untuk kedepannya untuk RTL saya ini Pak, untuk saya lebih meningkatkan modul ajar saya dalam arti meningkatkan metode yang saya buat lebih bervariatif lagi. Terus cari metode yang baru lagi biar anak-anak itu support dalam pembelajaran itu lebih, kan anak suka penasaran toh Pak. Kalau nggak kita bikin anak penasaran nggak menarik nanti. Nah, kedua saya harus lebih melakukan sebuah pendekatan ke 3 anak saya ini karena mereka ini lebih Pak harus diperhatikan daripada yang lainnya juga. Jadi saya harus membagi. Nah ini saya harus lebih lagi gimana caranya saya memperhatikan ketiga ini dengan murid saya. Soalnya kan dengan Benso ini bukan sekolah bulan kelas kenapa Pak? Bukan kelas inklusi, tapi di dalamnya ini saya ada siswa yang indikasi seperti itu. Butuh perlakuan gitu. Yang khusus sesuai kebutuhannya, maka di sini dituntut sebagai guru kelas untuk lebih ekstra, ekstra tenaga, ekstra pikiran untuk memperhatikan ini. Oke, untuk menyukseskan rencana Bu Kris, kira-kira ada nggak teman yang bisa diajak bersinergi? Insya Allah ada Pak. Tetapi ini ya teman selevel saya
yang biasanya saya ajak diskusi. Kadang kalau saya misalnya ada keperluan, saya bisa menitipkan siswa saya karena memang butuh pengawasan gitu. Sering saya minta pendapatnya, dan beliau ya masih muda tapi bagus kompetensinya ya. Dari kelas 4B Pak Bu Amira. Oke, terima kasih Bu Kris, saya kira luar biasa hari ini. Saya juga merasa puas dari pra observasi sampai pada saat sekarang pasca. Bu Kris luar biasa, bersedia untuk kolaborasi, yang akhirnya nanti endingnya adalah bagaimana anak terlayani dengan baik. Tapi ini satu Pak, kalau dalam metode ini saya kan menggunakan storytelling, saya harus lebih pintar lagi berekspresi. Ekspresi ini Pak, ekspresi bahasa, ekspresi mimik saja itu harus lebih, biar anak-anak tidak bosan dengarkan dan tertarik. Itu mungkin saya harus tertantang itu. Oke, saya tunggu Bu Kris. Kira-kira berapa waktu ini saya bisa ketemu lagi untuk sharing bersama lagi Monggo Pak tentang Dharma. ide-ide Bu Kris tadi? Monggo Pak Dharma. 1 bulan lagi Boleh, kita ketemu? boleh. Nggih. Oke. Siap. Mungkin saya juga nanti akan diberi apa Pak ya, beri informasi atau diberi ilmu baru. Oke, terima kasih Bu Dari Kris Pak Dharma, nggih. telah memberikan waktu kepada saya dan sekaligus Sami-sami. ini tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk laporan dan Siap. luar biasa untuk Bu Kris. Terima kasih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi Nggih. wabarakatuh.